Jumat 17 Maret tahun 1995, Nika Ardila masih disibukkan dengan syuting sinetron Trauma Marissa 2 di kawasan Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan hingga larut malam. Setelah syuting selesai, ia segera bergegas kembali ke kontrakannya. Sabtu 18 Maret 1995 pukul 2.00 Nika Ardila tiba di rumah kontrakannya di Jalan Mangga nomor 10A, Fatmawati, Jakarta Selatan. Ia nampak kelelahan setelah hampir 10 jam menjalani proses syutingnya dengan memerankan Marissa di dalam sinetron tersebut. Dalam kelelahannya, Nika Ardila masih menerima rekan-rekannya berkunjung hingga larut subuh. Malam itu Nika Ardila tidak bisa tidur sampai meminta Nona untuk menemani nonton film Cinderella di video VHS yang baru saja dibeli. Pukul 8.00 Nika Ardila dan sahabat sekaligus manajernya yaitu Atun menuju ke lokasi syuting sinetron Warisan 2 di Jalan Atletik, Bogor. Mobil Nika Ardila kala itu dikemudikan oleh Alim, seorang supir yang dipinjamkan tetangga kontrakannya di Jalan Mangga. Pukul 10.00 Nika Ardila tiba di lokasi syuting. Nika Ardila segera meminta maaf kepada seluruh kru karena datang terlambat. Tidak seperti biasanya, ia meminta tim make up untuk membuat alisnya seperti Marilyn Monroe. Pukul 19.30, syuting pun berakhir. Sebelum bertolak ke Bandung, menuju rumahnya, ia berpamitan kepada para kru. Selama perjalanan, Nika Ardila tidak banyak bicara. Mobil dikemudikan oleh Alim. Nika Ardila dan Atun duduk di jok belakang. Pukul 23.00, mereka pun sampai di rumah. Dengan disambut sang ibu, Nika Ardila memohon maaf dari ibunya. Doakan neneng agar tetap sehat. Kalau ada salah, hampura atau dimaafkan. Begitu kata Nika Ardila. Hanya sebentar Nika Ardila menginjakkan kaki di rumahnya. Pukul 23.30, Nika Ardila langsung meninggalkan rumahnya bersama Atun untuk menuju ke sebuah diskotik bernama Studio Is. Nika yang membawa mobilnya, sementara Alim diminta istirahat di rumah karena keesokan harinya akan kembali ke Bogor. Di tengah perjalanan, Nika Ardila ditelepon oleh Edi Bogel, yaitu fotografer aneka. Nika Ardila diminta langsung datang ke Hotel Jayakarta di Jalan Insinyur Juanda, karena teman-temannya dari Jakarta ingin ke diskotik Polo di Jalan Asia Afrika. Karena Nika Ardila pun sudah janji mengantar mereka. Minggu 19 Maret 1995 pukul 00, Nika Ardila dan Atun tiba di Hotel Jayakarta, Bandung. Mereka langsung menuju diskotik Polo menggunakan 3 mobil bersama-sama. Mereka diantaranya Edi Bogel, Are Cihasale, dan seorang pragawati. Pukul 00.30 mereka pun tiba di diskotik Polo. Nika Ardila bertemu dengan Titi DJ. Menurut berbagai saksi, ia hanya memesan orange juice. Kemudian sekitar pukul 3.00 mereka meninggalkan diskotik Polo. Nika Ardila melihat ban kiri mobilnya kempes. Kemudian Denny Mukti pun membantu memasang ban cadangan yang diketahui lebih kecil ukurannya dari ban lainnya. Nika sempat diingatkan supaya berhati-hati. Pukul 4.30, Nika Ardila sempat mengantar Edi Bogel dan Ari Sihasale ke Hotel Jayakarta. Di perjalanannya saat itu ke Bandung masih sangat sepi. Ada mobil merah di depan mobil Nika yang berjalan sangat lambat. Nika berniat untuk mendahului mobil yang ada di depannya ini. Namun, naas dari arah yang berlawanan muncul mobil yang melaju cukup kencang. Nika Ardila kemudian membanting setir ke arah kiri sehingga menyebabkan ia menabrak sebuah pohon beringin dan terpental ke pagar beton. Kecelakaan tersebut diperkirakan terjadi
pada pukul 5.00 dini hari. Dan jenazah Nika Ardila kemudian disemayamkan di rumah orang tuanya di Jalan Parakat, Bandung. Kemudian dimakamkan di Imbanagara, Ciamis untuk dimakamkan di pemakaman keluarga.